Jadi kan biasa kadang-kadang kita diperhatikan kalau sudah ada keributan yang terjadi, kalau dia berjalan biasa-biasa saja, dia ditanggapinya biasa-biasa saja. Yang kaki itu ditembaki dari polisi. Dari siang sampai sore, baku lempar, baku buru, ditembaki teman-teman mahasiswa pakai gas air mata. Pelajarnya ikut demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja dicatat dalam SKCK hingga terancam sulit dapat kerja. Kalau saya izin, tidak tahu saudara. Saya juga diizinkan. Oleh orang tua. Ketua DPR Wajo menyatakan bahwa menolak Undang-Undang Omnibus Law. Yakin bahwa usaha kita tidak akan sia-sia untuk menegakkan sebuah kebenaran. Adil berpikir, ikhlas berkarya. Hey, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Akmal Maksimal di sini. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Mereka seorang mahasiswa yang ikut kemarin demo di Palopo. Ikut tak? Iya. Dengan saudara Erwin. Nama lengkap tak Erwin? Ya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Erwin, asal Universitas Cokro Palopo, khususnya Fakultas Sains Kimia. Ya. Kalau saya Genaro, namaku dari Sains Biologi Universitas Cokro Palopo. Oh iya. Kan datang ke sini saya mau bicara soal demo yang terjadi di Palopo kemarin. Bisa. Sebenarnya dari sebelum ada demo, apa dulu direncanakan nih? Maksudnya kayak bagaimana itu? Dia sebelum mengatur kan dia harus konsolidasi. Artinya bahwa semua yang mesti untuk kemudian dilaksanakan pada saat demonstrasi itu harus dikonsep secara matang. Yang pertama dia adalah namanya konsolidasi. Jadi konsolidasi itu mengkaji semua secara keseluruhan apa yang kemudian dianggap sebagai masalah, berapa perwakilan dari setiap kampus itu akan dihitung semua. Karena yang menjadi bahan pada saat demonstrasi ada dua. Yang pertama adalah data dan yang kedua adalah massa. Kan baru juga apa? Kalau misalnya kita berdemonstrasi itu data-data tidak ada. Data apa? Maksudnya data-data kan yang didemo adalah Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Sekarang apa yang menjadi kekeliruan mungkin di dalam Undang-Undang Omnibus Law sehingga harus didemonstrasi dan dirubah? Itu data yang itu dulu. Oh berarti ada dulu meeting dulu di dalam sebelum keluar? Ya, dilaksanakan meeting dulu, baru aksi di lapangan. Berarti terencana lah ya? Ya, semua harus terencana, tersistematis lah yang begitu. Nah terus waktu demo sebagai apa kok di sana? Maksudnya apa peranmu di sana? Kalau peran sih sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Cuma bagian dari massa. Ya massa saja. Oh, baku panggil begitu atau bagaimana? Iya, baku aja. Karena kan ini masalah nasional. Kita kan sebagai masyarakat seandainya ada mahasiswa yang tidak mau ikut bagaimana sih? Kita tidak bisa larang. Karena kan memang dia yang bisa memilih mau ikut untuk menyuarakan suara rakyat atau berdiam diri menunggu hasil dari perjuangan teman-teman mahasiswa yang lain. Seperti itu. Bagus sekali kata-kata yang enak. Terus bagaimana sama junior yang kayak semester 3, semester 1 dipanggil juga? Iya. Kalau tidak mau? Tetap kita instruksikan juga untuk ikut demonstrasi. Tapi kalau dia memang tidak mau ikut, tidak mau dia apa? Yang jenderal lapangan kemarin siapa namanya? Saudara, saya juga kurang tahu nama lengkapnya. Yang jelas dia dari IAIN. Presiden BEM. Oh dia presiden BEM. Dia jenderal lapangannya? Jenderal lapangan. Beda sama koordinator lapangan? Itu nih, maksudnya kan lebih keren namanya jenderal. Ada namanya wakil jenderal lapangan. Ada namanya tim lobby. Ada namanya korban, koordinator ban. Ya. Oh, yang ban dibakar itu? Ya, yang ban dibakar. Korban. Ya, yang setting semua. Setting semua. Berarti tersetting semua lah? Tersetting. Ya. Jadi chaos itu kemarin tersetting juga? Kayaknya juga begitu, tersetting. Jadi yang kayak pertanyaanku tadi di awal, ini demo memang seharusnya chaos atau bagaimana? Kenapa harus chaos begitu? Sebenarnya kan demo itu tidak mesti chaos.
Mau demo Cuman tidak bisa kios. karena dianggap bahwa tidak ada tanggapan dari DPR Kota Palopo, sehingga harus berakhir dengan chaos. Nanti kan biasanya kan ini pengalaman saya. Iya. Jadi kan biasa kadang-kadang kita diperhatikan kalau sudah ada keributan yang terjadi, kalau dia berjalan biasa-biasa saja, dia ditanggapinya biasa-biasa saja. Makanya terjadi chaos. Nah, makanya terjadi chaos supaya mungkin kita didengarkan oleh pimpinan di Supaya Kota Palopo. didengarkan. Iya. Begitu mungkin Indonesia lah, dikasih keras memang baru didengarkan lah. Ya, seperti itu mungkin. Karena akhir-akhir ini kan demonstrasi berjalan seperti itu. Chaos, nanti baru didengarkan. Nanti chaos baru didengar. Bagaimana menurutmu sama korban-korban yang kayak Satpol PP itu yang ada videonya itu kan sering nonton tuh, dia kena matanya pecahan kaca. Bagaimana menurutmu Erwin? Jadi sebenarnya mengenai korban Satpol PP yang Iya. dikenakan pecahan kaca itu kan awal mulanya Satpol PP ini juga ditugaskan untuk sebagai pengaman demonstrasi bersama dengan aparat kepolisian. Nah, tapi kan pada saat itu terjadi sebuah bentrok antara mahasiswa dengan kepolisian dikarenakan tidak ada tanggapan daripada demonstrasinya teman-teman mahasiswa, sehingga terjadilah bentrok mahasiswa yang melempar batu kepada kantor DPR. Nah disitulah kepolisian dengan Satpol PP mengamankan kantor DPR, sehingga lemparan batu daripada mahasiswa itu mengenai kaca. Nah, percikan kaca itulah yang mengenai Satpol PP itu, sehingga terluka berdarah matanya. Bagaimana anumu itu, pendapatmu soal kena matanya itu? Ya, kalau saya nggak apa-apa sebenarnya. Oh tidak apa-apa itu. Dia kan melaksanakan tugas. Kami juga dari mahasiswa ada yang terluka. Oh iya, ada yang ditembaki kakinya. yang videonya itu kulihat tuh, Iya. ada yang berdarah kepalanya. Ada yang berdarah, ada yang ditembak. Itu darah sampai sini. Ya, Kenapa itu? ya mungkin itu nih. Diapain? Ada tembakan dari polisi atau bagaimana? Kalau yang kaki itu ditembaki dari polisi. Tapi kalau yang kepala mungkin kena lemparan batu juga. Ada lemparan batu dari Iya. DPR juga? dari belakang. Dari belakang. Maksudnya dari belakang. Siapa tahu lemparan dari temannya Iya, juga. mungkin seperti itu. Karena kan kita tidak bisa tahu pasti apa yang kena. Cuman mungkin kalau dari saya pribadi ya seperti itu. Karena saking banyaknya massa ya sulit untuk dikontrol. Sulit. Jadi bayangkan kalau sekitar 300-an massa melempar semua ke DPR. Nah berapa orang kemarin? Iya banyak sekali. Banyak 300-an. 300 lebih. Iya. Banyak-banyak. Nah itu kemarin yang waktu ada di yang kumpul itu di lapangan, itu setelah chaos atau hari itu Mi? Yang Hari chaos? itu. Oh hari itu Mi yang chaos? Hari Yang kumpul di lapangan itu? Iya, yang kumpul. Setelah chaos kan istirahat di lapangan, lanjut kembali demonstrasi, tapi tidak chaos. Lama itu sudah chaos lama. Oh, lama dari itu siang sampai sore, baku lempar, baku buru, ditembaki teman-teman mahasiswa pakai gas air mata. Iya, bahkan gas air mata kan meletus di dekat saya, di samping meletus. Jadi, nah kan apa mau lu kan tadi? Tidak ada. Asapnya saja. Asapnya saja. Perih, menangis, merah mata semua. Oh memang gunanya tuh itu gas air mata untuk kasih bubar dia orang lah. Iya, Kasih bubar. Bubar. Tapi setelah Tapi ini, kumpul lagi. maju lagi, mundur serang. Yang kuliah di lapangan seperti itu. Nah waktu terjadi chaos itu di mana kok? Saya di sebelah kiri kantor wali kota. Kau Erwin? Sama dengan Genar. Jadi kita saling berdampingan. Baku ikut terus kan? Baku kawan. Jadi kita Oh, saling jangan menjaga, sampai ada yang hilang satu. saling mengingatkan dengan Ada kondisi yang karena kan yang aku baca beritanya itu ada orang yang ditangkap. Iya ada. Iya, itu yang aku baca. Siapa itu? Ya, Teman-teman mahasiswa. maksudnya kenapa ditangkap? Mungkin dilihat Terlalu pada berlebihan saat atau itu. bagaimana? Ya mungkin penilaian Atau dia yang paling aparat. dekat? Penilaian aparat. Ini paling dekat ini mau. Oh, enggak bisa gitu. Enggak tahu. Tetap akan dipanggil itu jenderal lapangan. Jenderal lapangan yang mesti menjelaskan semua kenapa harus terjadi seperti ini. Oh, tetap dipanggil. Terus yang ditangkap tuh bebas, supaya bebas. Ya, supaya Tidak bebas kalau tidak ada jenderal lapangan. iya, karena yang akan diminta keterangan jenderal lapangan. Gitu. Itu kan sebenarnya dia hanya pengamanan sebenarnya. Pengamanan. Ya.
berani apa itu? Maksudnya kan saya awal-awal kuliah kemarin tidak sampai juga ikut demo segala macam. Tapi memang waktu ikut aku tuh bilang dari awal itu bilang harus kayak ikutin. Begitu memang. Iya. Karena kan memang kalau di Cokro itu kan dilatih untuk seperti itu. Maksudnya senior juga dulu ikut berdemonstrasi sehingga harus sampai di kami. Kami juga harus melanjutkan perjuangan senior. Oh, tapi begitu. yang jelas bahwa apa yang didemonstrasikan itu benar dan ada betul sebuah masalah lengkap dengan data-data dengan melihat kondisi massa itu yang mesti diperhatikan saat berdemonstrasi. Nah, yang kulihat itu kemarin sebelum yang sebelum ke sini tuh ada penonton itu polisi yang ceramah. Itu kulihat malam-malam kayaknya ceramah itu. Maghrib. Ada di situ. Sebenarnya sudah balik untuk bersihkan diri, kotor semua baju. Oh, berarti hari keberapa itu? Datang di depan kantor wali kota. Yang itu yang orang ceramah. Datang situ ceramah, besoknya bentrok. Oh, besoknya bentrok itu? Bukan, maksudnya setelah bentrok baru ceramah? Ya. Jadi kan di bawah dia demonstrasinya kan pertama itu demonstrasi prakondisi. Prakondisi. Setelah hari kedua di situ baru terjadi bentrok, puncak ketika aspirasi daripada teman-teman mahasiswa itu tidak ditanggapi oleh DPR sehingga terjadilah bentrok. Nah, setelah bentrok itu teman-teman kembali melakukan aksi pada malam hari. Nah, disitulah terjadi polisi yang ceramah itu. Oh, yang menasihati mahasiswa. Oh, berarti ya. Bentrok orang berarti ceramah. Ya. Setelah bentrok malamnya. Gitu. Berarti nasihati mahasiswa begitu. Nah, setelah itu enggak? Ya, setelah itu masih ada sementara enggak. Oh, sementara berhenti. Setelah itu rencana dilanjutkan kembali. Oh, rencana lagi? Ya. Ini kan sudah ada isu yang beredar bahwa di Kota Palopo akan dilanjutkan kembali aksi sampai menang. Sampai DPR Kota Palopo menyatakan sikap bahwa menolak undang-undang Omnibus Law. Di beberapa daerah kan, di kabupaten-kabupaten lain juga seperti itu. Capaiannya adalah DPR harus menolak undang-undang Omnibus Law dan ini akan diteruskan ke DPR RI, DPR pusat. Berarti akan terus lanjut? Akan terus ya. Tiap hari? Sebenarnya tidak. Kalau misalnya sudah dianggap bahwa perlu untuk diatur kembali, maka akan dirapatkan kembali baru berdemonstrasi. Juga jaga stamina mungkin. Jadi harus ada ritme untuk pelaksanaan demonstrasi. Seumpamanya ditangkap ini Ya. jenderal lapangannya, tetap kemudian lagi? Tetap. Jadi kan dia ganti lagi jenderal? Tidak. Dia kalau ditangkap seperti itu, maka bisa saja akan bertambah tuntutan. Oh, bebaskan ini? Ya, bebaskan. Tuntutannya kan tolak undang-undang Omnibus Law. Kalau misalnya ada yang ditangkap, bisa saja tuntutan bertambah jadi tolak undang-undang Omnibus Law dan tambahannya adalah bebaskan jenderal lapangan aksi di 2020. Ya. Situasi di sana kemarin mencekam begitu kan? Iya, mencekam, kacau, tembakan, gas air mata di mana-mana. Yang kulihat itu video, itu cewek-cewek kumpulkan batu, serius gitu? Ada juga. Iya. Iya. Kalau dilihat sudah habis amunisi, sudah habis batu, yang lain pergi untuk cari batu, baru dihambur di depan kantor DPR. Baru mahasiswa yang standby di depan DPR, ambil kembali pakai menyerang. Begitu. Jadi seru. Oh, seru. Iya. Kan ada wacana aku dengar. Iya. Soal mending aku kasih lihat supaya jelas. Iya. Karena salah sebutkan nanti. Ada wacana aku dengar bahwa orang yang ikut demo tidak akan dapat SKCK. Itu aku kasih lihat. Aku baca di Palopo Info soal itu. Nah ini. Nih. Pelajarnya ikut demo tolak undang-undang cipta kerja dicatat dalam SKCK hingga terancam sulit dapat kerja. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya kalau secara pribadi menganggap bahwa hal yang seperti ini tidak layak untuk diberlakukan.
karena SKCK fungsinya kan untuk mempekerjakan sebagai salah satu syarat untuk bekerjanya seseorang. Cuman kalau diancam seperti ini, itu kan apa namanya, ingin mematikan proses-proses demokrasi yang ada. Iya, betul. Mahasiswa kan menyampaikan aspirasi juga dilindungi dalam undang-undang. Iya, ada haknya tuh. Iya. Hak menyampaikan pendapat. Ya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi yang menjadi landasan mahasiswa menyampaikan aspirasi ya undang-undang. Cuman kan tidak boleh juga kalau tindakan seperti ini itu namanya mengecam daripada proses demokrasi yang berjalan. Nah kali itu supaya saya berhenti. Ya, tapi kan kalau seperti itu kan tidak mungkin, tidak akan menjadi sebuah hambatan untuk kita tetap berdemokrasi. Oh, tidak ada menyampaikan aspirasi. Tetap terus. Tetap. Terus bagaimana sama wacana-wacana yang saya dengarin yang bilang hati-hati Ki, orang-orang di rumah sama anak-anak tak jangan sampai ikut demo. Bagaimana menurutmu itu? Itu kan sebenarnya kalau saya menilai itu kan sebenarnya hanya permainan media supaya kita ini itu tidak ikut berdemonstrasi, timbul rasa takut dan lain sebagainya. Seperti itu fungsinya sebenarnya. Oh, berarti wacana gitu, Ya, wacana wacana. mau nak kasih Dan kalaupun betul ya kita tidak ada persoalan dengan itu. Artinya kan kita berdemokrasi, kita menuntut karena memang di negara misalnya terjadi kesalahan yang besar. Waktu mau kau pergi demo, ada gak izin sama orang tua tuh bagaimana? Ada. Ditanya dulu kita mau demo. Oh, bertanya Rin. Supaya kan kalau ada apa-apa yang terjadi di lapangan, orang tua tidak kaget. Memang demo, pergi demo. Izinkan? Izin. Kalau saya izin, enggak tahu saudara. Rin, Saya juga diizinkan. izinkan. Oleh orang tua Didukung orang. untuk melakukan demonstrasi. Berarti bisa dibilang wacana yang tadi itu dikasih neji supaya Untuk nakut-nakuti aja lah. Sama aja mungkin ini. Iya, mungkin saja. Cuman kalau yang paham terkait dengan persoalan itu ya hiraukan saja kan, karena kan tidak betul kita menyampaikan aspirasi dilindungi undang-undang. Kita Ya, minum gitu lah. siap-siap. Minum gimana ya? Ketua, ini kita Mau. Begitu pala ya anak ikut demo lah. Jadi tidak takut kok kena batu berdarah kepala mama. kalau seperti itu kan namanya ya, kalau saya beri nama konsekuen dalam berdemokrasi. Jadi kalau konsekuensinya berdemokrasi begitu. berdirinya kita sudah siap untuk ikut demonstrasi, artinya diri kita siap untuk menerima konsekuensi. Artinya apapun yang terjadi kita harus siap untuk menerima. Seperti itu. Oh itu. Tidak ada penyesalan di belakang. Tidak ada. Cuman kan memang mesti sebaiknya diperhatikan hal-hal yang dapat mengancam di sekitar. Apa itu kira-kira? Kayak misalnya kesiapan aparat misalnya. Kalau sudah mau menembak ya menghindar dulu sedikit. Nanti setelah menembak maju serang kembali yang gitu. Oh gitu. Mulai menonton gitu video yang ada polisi yang dia bukan di Palopo. Iya. Di daerah lain lah. Iya. Ada polisi yang ditangkap, ada mungkin di tengah-tengah orang pendemo tuh tinggal sendiri, dilempar batu segala macam di ini. Nonton itu? Saya belum dapat. Cuman kalau memberikan bagaimana menurutmu itu? Ya kalau saya wajar-wajar saja. Tidak ada persoalan terkait dengan itu. Karena kan memang mahasiswa berdemonstrasi, aparat yang memulai duluan. Artinya mahasiswa ditembaki dan sebagainya. Sampai mungkin amarah tertinggi daripada mahasiswa sampai ya hasilnya akan seperti itu. Ada juga berita yang kau dengar itu, yang polisi tuh pulang ke kontrakannya, terus apa bilang orang di kontrakannya, itu sana polisi ya, terus kumpul semua ini yang demo tadi. Nah ini kena lagi ini orang, ini polisi. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya kan kalau seperti itu ya nggak boleh juga. Karena semua kejadian-kejadian ya di lapangan. Karena polisi juga ini menjalankan tugas ini. Ya, menjalankan tugas. Mungkin bagian dari konsekuensinya itu atau bagaimana? Ya. Bagaimana menurutmu kan? Ya cuman kan itu kan lagi-lagi tentang amarah daripada mahasiswa. Jadi akibat daripada yang terjadi di lapangan tadi, sehingga dibawa juga ke rumah.
Padahal istirahat kayaknya itu. Ya, semestinya kan kita harus proporsional dalam bekerja, dalam berdemokrasi. Kalau kejadian di lapangan ya selesaikan di lapangan. Biasanya kan ada penyampaian persoalan darat ya di darat diselesaikan, persoalan laut ya di laut diselesaikan. Tidak bisa Kan dibawa pulang ke mungkin, rumah. Ya, kan tidak mungkin persoalan darat mau diselesaikan di laut. Makanya ya kalau ada seperti itu diselesaikan di lapangan. Selesaikan lapangan. Tuntutan tidak diterima, mau tidak mau harus kios. Ya. Karena kalau tidak kios bakal dicuekin juga tuh. Dicuekin. Berarti mau tidak mau harus main kios. Iya, Jadi begitu. Semestinya memang seperti itu. Tapi kan bilang orang, ada yang ku dengar kabar-kabar ditunggangi ini demo, ada isu-isu hoax segala macam. Bagaimana menurutmu itu? Maksudnya kan orang juga kalau menilai harus betul-betul perhatikan media sosial, sumbernya dari mana, apa yang menjadi landasan. Kalau kemarin kan betul-betul murni karena mahasiswa menganggap bahwa undang-undang Omnibus Law itu tidak layak diterapkan di Indonesia. Persoalan tunggangi tidak ada, murni. Erwin, bagaimana menurutmu? Ya, gitu. Jadi kan mengenai menurut gua itu kan seperti yang dikatakan tadi saudara Ginaru bahwa masyarakat memang juga perlu memperhatikan media. Jadi kan kemarin murni bahwa wakil-wakil daripada rakyat di setiap daerah itu kan telah melakukan musyawarah terkait tentang undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law. Di situ kan kita ketahui bahwa Omnibus Law ini itu ketika disahkan nantinya itu akan berbahaya bagi masyarakat itu sendiri, atau yang dimana wakil rakyat itu kan harus dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Tapi kan kita kalau meskipun isi daripada undang-undang cipta kerja itu masih banyak yang belum transparansi. Iya, masih baik, masih itu terus yang dikasih Ya, tapi adanya yang kita ketahui sedikit bahwasanya akan ada kebebasan bagi warga negara asing terkait tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oh, yang itu tuntutannya mahasiswa itu? Itu tuntutannya mahasiswa? Ya, di situ juga konsilasinya berdasarkan yang saya ketahui kemarin itu salah satunya teman-teman mahasiswa demonstrasi itu juga di mana ada kebebasan bagi warga negara asing yang akan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama yang mikro lah. Sekarang kan kita lihat yang makronya semua warga negara asing yang mengelola. Itu industri kan sekarang warga negara asing yang banyak mengelola. Dan sekarang juga akan seperti itu. Tapi kan wacana aku dengar itu, dia bilang begini Gen, Erwin, dia bilang dia akan datangkan ahli-ahli dari luar negeri. Ya. Dia taruh di sini, terus mengajarkan kita, terus kita nanti yang lanjutkan nih. Begitu katanya wacananya. Bagaimana menurutmu itu? Kalau seperti itu ya saya anggap fine-fine saja. Oh, main-main saja. Karena kan ilmunya penting. Cuman kalau dia harus menetap dan mendapatkan posisi strategis kan tidak wajar. Nanti kita yang putra bangsa ini mendapat jadi budak. Erwin, bagaimana menurutmu kalau wacananya seperti itu? Ya, kalau hanya ingin mendatangkan orang-orang di luar untuk memberikan ilmunya kepada warga negara Indonesia, itu kan wajar-wajar saya. Wajar-wajar saja. Ya, baik-baik saja bagi kita untuk menerapkan daripada ilmu yang telah diberikan. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh saudara Ginaru, kalau dia menetap di Indonesia untuk sebagai yang ambil alih daripada apa yang ada di Indonesia, misalkan seperti sumber-sumber dayanya, itu tidak wajar bagi kita. Maka terpuruklah bagi kita generasi daripada warga negara Indonesia. Aspirasi mahasiswa. Tapi kan kuliah video kemarin itu ada masa yang masuk kantor DPR. Ya, Sempat masuk malam. malam. Tidak ada polisi. Ada, cuman kan mungkin diizinkan karena sudah tidak lagi terjadi chaos ya. Masuk ketuk palu. Adakah pejabat atau yang ikut atau siapakah? Tidak. Menurut informasi yang saya dengar, Iya. Oh, dari aku di sana?
Tidak ada. Erwin? Ada dari Tidak ada kita. Oh, nggak ada. malam. Nggak. Ya. Kenapa kemana begitu? ke kampus. Kampus? Atau memang ada informasi? Kenapa kok mundur maksudnya? Bukan mundur sebenarnya. Apa? Cuman kan ada agenda yang harus diselesaikan di kampus. Jadi kan bagi-bagi ini Mami, bagi-bagi waktu. Berarti ada yang ke kantor DPR itu? Ya, oh di DPR Ada yang pulang? masih banyak. Ya ada juga yang pulang. Oh, ada yang pulang? Mungkin ada kesibukan. Kalau saya kan kesibukannya di kampus. Ada Oh, agenda berarti yang harus diselesaikan. Oh, berarti korlapnya masih di sana? Masih. Oh. Terus apa yang dibahas di dalam? Kamu tahu? Ada kamu tahu? Yang dibahas tidak dalam ada pembahasan. Oh, tidak ada Jadi pembahasan. mahasiswa kan hanya menganggap bahwa dia sudah berhasil untuk menduduki DPR Palopo. Artinya DPR ini diambil alih oleh rakyat. Bukan lagi wakil rakyat yang ambil alih kantor. Jadi saya dengar di situ videonya, dia ketok Palu, dia bilang saya tolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, Itu saya nonton nih. sudah Oh iya. Itu mahasiswa itu. mahasiswa. Tidak ada yang ikut demo, tidak ada yang bukan mahasiswa semua. Kayak di Jawa tuh. Ya. Anak STM juga ada. Oh, kemarin? Iya. Kemarin ada ikut. Kalau kok anak STM? Berarti banyak ikut lagi. Banyak. Wah, nggak bisa dihitung kalau hitungan pasti masa yang demonstran itu tidak bisa. Cuman kalau kita perkirakan bisa. Kalau dari saya menurut hasil pengamatan 300-an lebih, bahkan sampai 400-an. Memang banyak masa yang berdemonstran. Itu yang ditangkap karena apa itu? Mungkin Karena karena yang kubaca ada yang ditangkap. Kenapa Iya. ditangkap? aparat kan dia selain daripada mengamankan juga melihat yang mana yang lebih menonjol dalam proses chaos yang terjadi. Hasil dari situ mungkin karena melihat bahwa ini yang lebih menonjol dalam chaos yang terjadi, makanya dia diamankan seperti itu. Ditangkap, Diamankan. enggak. Dibawa kantor polisi enggak. Selebihnya kan kurang paham, biasa dibawa. Biasa dibawa. Ya, kadang-kadang dimintai keterangan dan sebagainya. Kalau ditangkap mungkin bagaimana sih? Kalau ditangkap kok jadi Erwin bagaimana sih? Kalau saya nangkap saja. Begitu. Santai. Konsekuensinya memang itu. Ya, cuman kan kita dilindungi oleh aliansi. Jadi semua massa yang ditangkap itu yang bertanggung jawab adalah aliansi general. Oh, jenderal lapangan yang tadi tuh. Terus kedepannya ini akan lanjut terus ini demo di Palopo Sampai menang. maksudnya sampai menang bagaimana? Sampai DPR Kota Palopo menyatakan pernyataan bahwa menolak undang-undang Omnibus Law. Ini kan sebagai bahan yang nanti misalnya di beberapa kabupaten kota kan salah satu contohnya adalah Wajo yang ditandatangani oleh aliansi dan ditandatangani oleh Ketua DPR di atas materai 6.000. Jadi kan bahan itu yang kemudian akan disampaikan ke pusat bahwa di beberapa kabupaten kota atau bahkan keseluruhan kabupaten kota menolak undang-undang Cipta Kerja. Kenapa bentuk penolakannya? Karena memang dianggap bahwa undang-undang Cipta Kerja tidak sesuai lagi ya yang kalau misalnya dia harus diterapkan di Indonesia. Menyiksa buruh, dimudahkan dalam bekerja, dimudahkan dalam proses pemecatan seperti itu. Oh, seperti itu yang Mempermudah investor masuk, mengelola SDA yang ada di Indonesia. Seperti itu. jadi kalau tidak diterima lanjut terus demo Lanjut. Sampai menang. sampai menang. Itu yang ditolak itu Omnibus Law. Ya. Tapi kalau ada kayak drama-drama sampai ditangkap, sampai ditembaki, bagaimana? Ya, semuanya yang terjadi kan dinamika lapangan. Jadi kan mungkin aparat menganggap bahwa harus ditembaki, ya dia tembaki. Karena memang dianggap bahwa ini tingkat kacau yang terjadi sudah tinggi. Apalagi di masa pandemi dilarang berkumpul. Kayak salah. Mungkin juga tujuannya aparat untuk membubarkan ya supaya tidak terjadi penyebaran COVID yang ini. Cuman kan terlepas dari COVID ya masih tetap harus menyampaikan aspirasi ini. Bagaimana Irwin? Ya, kalau berbicara tentang geram-geram yang terjadi pada saat demonstrasi, ya, lagi-lagi itu kan menjadi
konsekuensinya daripada mahasiswa yang ikut demonstrasi. Kalau kita memang berniat betul-betul untuk memperjuangkan apa yang kemudian nantinya akan kita rasakan secara bersama-sama mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mana lagi? Oh iya. Ya tetap akan kita, dan drama-drama yang terjadi itu tidak akan mempengaruhi kita sebagai massa aksi untuk kendor dalam demonstrasi. Nah, jadi kita tidak akan pernah melakukan demonstrasi meskipun drama apapun yang terjadi, ada yang ditembaki, terluka karena bentrok terhadap polisi. Massa aksi tidak akan pernah kendor mengenai hal itu karena memang kita murni. Ya, terus Itu memang ada kekeliruan di dalamnya, yang dimana undang-undang Cipta Kerja itu kita harapkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat, tapi kita lihat malah dapat merugikan rakyat seperti tadi yang dikatakan oleh Gen, bahwa akan ada pengurangan buruh. Seperti itu. oh iya begitu. Karena kan dia bilang katanya nanti masa depan Ya, tidak ada lagi pabrik yang bekerja ribuan orang, tidak ada. Karena mungkin masa depan itu akan berbasis komputerisasi terus online. Jadi mungkin perusahaan besar mungkin paling banyak 50 orang, itu yang saya baca. Bagaimana menurutmu ini? Sebenarnya betul juga, karena tidak lama lagi kan kita menghadapi revolusi industri 4.0, 4.0. Jadi teknologi yang bermain. Makanya kalau dalam menurut pengkajiannya kan orang-orang biasa menganggap kita mau kerja apa. Orang-orang sudah memainkan teknologi. Cuman yang mesti kita pikirkan adalah bukan apa yang mesti kita kerjakan, tapi semestinya yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi supaya kita punya peran dalam revolusi industri. Nah kan wacana yang ku dengar ini, ada yang ku baca, dia bilang kayak gini. Komen bilang begini. Ya jangan dia bilang, ya jangan jadi buruh lah. Jangan ya apa kalian mau jadi buruh selamanya? Itu yang aku bilang. Apa kalian mau jadi buruh selamanya? Jadi pengusaha lah. Bagaimana menurutmu dengar itu? Karena kan yang saya tahu tuh soal Omnibus Law ini katanya menguntungkan pengusaha, buruh tidak. Bagaimana menurutmu kalau ada orang bilang kayak begini? Sebenarnya kalau dari saya jadi pengusaha itu tidak gampang. Oh, tidak gampang ya. Harus punya mental, harus punya modal, harus punya kesiapan yang matang, konsep, baru bisa menjalankan usaha seperti itu. Cuman kan kadang-kadang kenapa orang menjadi buruh? Karena memang status ekonominya mungkin hanya bisa seperti itu. Tidak bisa memang ini Omnibus Law di Indonesia. Ya, kalau secara pribadi saya menganggap bahwa Omnibus Law memang tidak layak untuk di Indonesia. Erwin? ya saya juga memang Undang-Undang Cipta Kerja ini itu memang tidak layak di Indonesia. Kalaupun tetap ingin disahkan, isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini itu harus jelas dan harus memang mensejahterakan warga negara Indonesia itu sendiri. Tapi kan yang ku dengar ini di pusat tidak ada tanda-tanda bakal Disahkan. Tidak ada tanda bakal ditolak. Bakal terrealisasi. Bagaimana sama mahasiswa, apa lanjut terus demo atau menerima atau bagaimana? Sebenarnya harus lanjut. Karena informasi terakhir juga yang kudapat informasi dari mana nih? Dari media. Oh iya. Sekarang Undang-Undang Omnibus Law sudah ada di tangan Presiden untuk ditandatangani. Oh gitu. Informasi terakhir yang saya dapat. Jadi kalau ditandatangani, Saya bisa prediksi demo bahwa lagi. mungkin Chaos akan lagi. ada kekacauan besar yang akan terjadi kalau undang-undang disahkan. Ini saja, maksudnya dia masih masih tahap pembahasan pembicaraan. sudah kacau, apalagi nanti kalau sudah disahkan gitu. Tapi kalau disahkan nih, Kalau disahkan Tetap. akan bertambah daripada atau puncak daripada amarah mahasiswa, bahkan masyarakat pun akan turun juga nantinya ketika disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pekerja-pekerja yang dirugikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini
Saya rasa seperti itu ketika disahkan. Kan ada temanku kerja juga di di pabrik. Ya. Ya semacam itulah. Ya. Terus aku chat, ikut kok demo kah? Dia bilang, demo apa? Dia bilang, ini Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak melihat kan di televisi? Dia bilang begini, tidak ada televisi di sini. Berarti ada buruh juga tidak menerima informasi ini. Jadi dia tidak tahu apa informasi yang sebenarnya. Tapi pas ku tanya, bagaimana menurutmu sama Omnibus Law ini? Dia malah, oh mana? Terus, oh telepon, oh ya. Nah bilang begini, tidak masalah aja sama ini Omnibus Law. Bagaimana menurutmu? Iya. Atau mungkin dia tidak tahu informasinya bagaimana? Sebenarnya kan undang-undang kan tidak harus diterima segampang itu, harus ada proses pengkajian di dalamnya. Kalau dianggap layak ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia dianggap bahwa justru undang-undang ini merugikannya, harapannya kita ya direvisi, diperbarui untuk kemudian ditetapkan menjadi suatu undang-undang yang akan ditetapkan dan diberlakukan untuk masyarakat Indonesia. Direvisi lagi. Ya. Harusnya pemerintah merevisi lagi apa-apa yang di dalam begitu. Ya, seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Kemarin anak-anak mahasiswa Palopo menduduki DPR, kotok palu segala macam di dalam. Ada 5 orang terluka, Ada yang terluka, ada yang ditangkap. ada yang ditangkap. Betul. Terus nanti masih lanjut lagi. Ya, Enggak capek kok gitu. Sebenarnya kalau capek ya capek, cuman kan memang ini kan untuk kepentingan bersama, untuk rakyat Indonesia ya mahasiswa harus berada di garda terdepan. Sekarang kalau mahasiswa sudah acuh misalnya, tidak lagi memperdulikan hal-hal yang seperti itu. Sama siapa lagi rakyat mau mengadu kalau bukan sama mahasiswa? Harusnya mahasiswa maju. Iya, seharusnya memang seperti itu. Mana Erwin? Ketua. Kira-kira pesan-pesanmu untuk ini sama pusat, siapa tahu nonton orang pusat, Iya. bagaimana? Jadi pesan saya untuk para orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat atau bisa dibilang wakil-wakil daripada rakyat, pesan saya merdekakanlah dulu rakyatmu dan janganlah engkau merdekakan warga negara asing atau warga negara yang di luar daripada negara Indonesia. Jadi kan negara kita sudah jauh daripada merdeka. Tapi kalau kita lihat daripada kebijakan-kebijakan yang terjadi di dalamnya itu masih belum dibilang merdeka. Makanya saya pesan saya terhadap orang-orang atau wakil-wakil daripada rakyat, jadikan harapan-harapan daripada rakyat itu semua berada pada wakil-wakil rakyat itu seperti DPR, pemerintah lah yang ada di Indonesia. Maka dari itu kerjakanlah fungsi daripada pemangku-pemangku daripada kebijakan yang ada di Indonesia, atau sejahterakanlah rakyatnya itu sendiri. Nah, jangan rakyatnya warga negara lain yang disejahterakan. Oh, minimal sumber daya manusia yang di sini dulu dipilih. Ya, Tapi kan politik sekarang kan kita tahu gitu. ya. Bagaimana gitu? Ada ya 50.000 dulu tuh. Ada yang 100.000 dulu. Bahkan yang terakhir aku dengar pemilihan gubernur kemarin 400.000. Memang realitas sekarang Nah, terus kita terima uang begitu. Kita terima uang begitu. Terus ke DPR kita lagi mau lapor. Bilang begini, gue bayar mau kemarin dah. Bagaimana menurut itu kan? Ya, sebenarnya Karena realita itu tidak bisa kepungkiri itu, karena zaman sekarang itu kayaknya tidak ada orang tidak tahu itu. Kayaknya semuanya begitu. Tidak ada yang tidak jujur dulu. Maksudnya tidak jujur. Ada juga mungkin orang-orang baik yang mau tidak membayar.
Tapi dikali. Bagaimana menurutmu itu Kin? Sebenarnya kalau saya ya tidak bisa sedikit lagi dipungkiri di kondisi seperti ini. Cuman kalau berbicara tentang harapan ya sebaiknya hal-hal yang seperti itu dihentikan karena jangan sampai akan menjadi budaya di Indonesia. Kayaknya budaya itu. Iya. Kalau dia kan dilakukan secara terus-menerus kan akan menjadi konsep di kepalanya masyarakat dan akan menjadi budaya-budaya yang tidak bisa lagi dilupakan di Indonesia. Ya kalau bicara harapan sebaiknya dihentikan. Karena kemarin tuh pernah cerita mereka di salon, aku tanya, ceritakan kak, saya kalau panggil kak kemarin temanku polisi, bilang kenapa ya? Bukan polisi, pokoknya itulah nanti gue yang sorry. Panggil temanku bilang kenapa ya? Suruh kak coblos ini gitu. Nah terus kenapa ya? Gue bilang ada kan 50 ribunya. Langsung tidak ada istilah sembunyi-sembunyi, tidak ada. Ya. Bagaimana menurut Jarwin? Sebenarnya kan kalau seperti itu, kalau hanya mengingatkan kepada teman kak, ini yang kita pilih tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau langsung bilang, kalau ada kan 50 ribunya. 50 ribunya itu yang perlu, seperti yang dikatakan tadi seperti itu yang perlu kita hentikan. Tapi kan berbicara tentang pemilihan seperti itu kan itu memang ada aturan untuk melarang hal-hal seperti itu. Cuman lagi-lagi tidak diterapkan oleh mungkin masyarakat itu sendiri kan. Jadi kan ada yang namanya Bawaslu. Nah, itu yang mengontrol semua itu. Tetapi lagi-lagi tidak diterapkan. Sebenarnya Bawaslu dapat tahu ini membayar. Cuman pada saat mau dipolisikan, dipidanakan, tidak ada bukti-bukti, tidak dapat. Jadi sama aja dibilang kita demo untuk mereka, terus mereka juga membayar untuk kita sebelum dia naik. Bagaimana menurut itu Gin? Cuman tidak bisa dihindari hal. Mana bisa dihindari? Karena kan, ya realitas yang terjadi kan seperti itu. Cuman kalau dia berbicara tentang kau sudah kebayar misalnya sebelum pemilihan, ya bekerja lah. Maksudnya bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Artinya bahwa kalau tanggung jawab dulu di DPR RI untuk mensejahterakan, ya lagi-lagi kan harus betul-betul bertanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi kerjanya, fungsi kerjanya. Luar biasa lah. Bakal lanjut terus. Ya, bakal lanjut terus meskipun ada yang derang-derang. Tidak akan menghentikan daripada perjuangan daripada teman-teman mahasiswa. Itu kata-kata yang bisa yang mau kau sampaikan ke anak-anak mahasiswa Palopo. Ketua-ketua. Yang mana ketua duka ini? Ketua. Sama-sama ketua. Oh, sama-sama ketua. Ya. Sampaikan dulu ke mahasiswa, jangan menyerah atau bagaimana ini? Ya. Bagaimana kira-kira? Kalau minta pesannya, saya bisa. Iya, kira-kira lanjutkan perjuangan. Kita tidak akan pernah tahu kapan problem yang ada di negara, bahkan di kota Palopo itu akan berhenti. Namun setiap persoalan itu kemudian harus dikaji, harus diberikan analisa terkait dengan seperti apa kebenarannya. Kemudian kalau misalnya dianggap bahwa problem ini itu kemudian tidak bisa terselesaikan secara baik-baik, maka lakukan saja secara abnormal demonstrasi, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ya, tetap semangat kepada saudara-saudara yang masih senantiasa berjuang di poros kebenaran. Yakin bahwa usaha kita tidak akan sia-sia untuk menegakkan sebuah kebenaran. Adil berpikir, ikhlas berkarya. Adil berpikir, ikhlas berkarya. Keren sekali katanya Genar. Win, ada yang mau sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa Palopo yang katanya tidak bakal berhenti? Serius itu tidak bakal berhenti sampai menang. Bagaimana Irwin? Ya betul, kita akan tidak akan berhenti melakukan demonstrasi kalau apa yang kemudian kita tuntut itu masih belum ditanggapi dan DPR mengatakan bahwa kita akan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pesan saya terhadap kepada teman-teman aliansi API mahasiswa Sekota Palopo, jangan pernah kendor dan memperjuangkan kebenaran, apalagi yang kita lihat ini bahwa terjadinya kekeliruan di dalam
undang-undang cipta kerja yang dapat merugikan kita sebagai mahasiswa sendiri, yang dimana kita kan juga masyarakat. Jadi tetap semangat di dalam melakukan demonstrasi, meskipun sudah beberapa hari kita melakukan demonstrasi belum ada pengumuman dari DPR, tapi itu tidak akan membuat semangat kita kendor dalam melakukan demonstrasi. Begitupun melihat dari teman-teman kita yang banyak terluka diakibatkan oleh tembakan daripada polisi. Itu bukan sebagai bentuk untuk mengendorkan daripada semangat kita. Ya, itu saja dari saya. Itu saja. Tetap semangat. Ya. Ada yang mau sampaikan lagi kira-kira? Cukup. Erwin cukup nih? Ya, saya. Oke. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe Akmal Maksimal YouTube channel, dan selamat panjang umur perjuangan. Ya. Hidup mahasiswa. Hidup. Terima kasih sudah nonton. Dadah. Terima kasih.